memenangkan, mengharapkan kemenangan 3 kali berturut-turut dari Bu Megawati atau ambisi PDI Perjuangan untuk merebut kemenangan di pemilu 2024, sehingga akan menjadi sangat luar biasa dan legacy buat PDI Perjuangan dari Bu Megawati khususnya, bahwa PDI Perjuangan dapat memenangkan 3 kali berturut-turut pemilu di Indonesia, dan syukur-syukur bisa semakin meningkat kemenangannya. Ini yang disampaikan oleh Bu Mega dengan cara kader-kadernya bekerja dengan baik sehingga citranya semakin baik di mata masyarakat, sehingga di pedesaan seluruh bupati, gubernur, menteri diharapkan bekerja secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Melalui itulah maka diharapkan berpengaruh pada pemilu 2024 sehingga PDI Perjuangan tetap menjadi pemenang dan semakin tinggi perolehan presentasi suara di parlemen. Itu saja saya kira yang disampaikan BK. Kemudian dilakukan sosialisasi dengan memanggil para kader-kader eksekutif, kader-kader struktural, kader-kader ideologis, legislatif. Jadi kalau di istilah PDI Perjuangan adalah bukan kader ya, petugas-petugas partai di eksekutif, petugas partai di legislatif, dan petugas partai di struktural partai. Itu istilahnya. Jadi intinya kader suka, maksudnya gitu, bahasanya petugas partai. Nah, di seluruh Indonesia, di Sumatera Utara, kemudian di Jawa Tengah, di tempat-tempat kecuali Jawa Tengah itu sepi. Di Jawa Tengah heboh, kan itu pertanyaannya. Iya betul. Kenapa itu bisa jadi heboh tuh? Karena gubernurnya nggak diundang. Padahal gubernur Jawa Tengah adalah petugas partai. Pada waktu ditanya ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah yang juga ketua DPP bidang pemenangan PDI Perjuangan mengatakan bahwa gubernur sudah pinter, gubernur sudah kemajuan, anggaplah sudah mencapres lah, mendahului daripada sudah ada calon. Kalau ibaratnya itu mau nyenengin cewek orang, itu sudah istri orang atau sudah jatah calon istri orang, jangan dilamar loh, ada istilah begitu. Jadi seolah-olah ojo kemajuan lah, jangan terlalu maju, dengan alasan salah satunya adalah membuat media sosial dan sebagainya. Jadi sulit tampil di media sosial, mendongkrak popularitas sehingga dianggap mencapreskan diri. Nah itu kan propaganda yang dibangun oleh ketua DPD Jawa Tengah tuh sebenarnya. Iya. Ya, pendapat saya ini tes ombak. Oke. Bukan perselisihan antara Ganjar Pranowo dan Puan Maharani. Kan pertanyaannya begitu kan artinya? Betul, iya. Wah, ini kan perselisihan Puan antara Puan Ganjar, PDI Perjuangan terpecah kan gitu? Iya. Enggak juga. Kenapa enggak? Karena pemilu itu masih lama. Pilpres berbarengan dengan pemilu. Sehingga pumpung masih lama PDI Perjuangan dan pumpung ada instruksi ketua umum untuk memenangkan daripada pemilu 24 tes ombak. Nah, Bambang itu kan berarti pemenangan. Bisa saja kalah-kalah dia. Ya, karena dia juga strategi dia untuk menaikkan daripada perhatian, bukan suara ya, karena suara masih banyak. Iya, suara masih banyak. Perhatian terjadinya kegiatan PDI Perjuangan di Jawa Tengah suara menarik apa? Oh, gubernur nggak diundang. Seolah-olah gubernur ini, gubernur itu, ya? Kita jadi bahasa enggak? Iklan gratis. Artinya ini memang diciptakan oleh si Bambang Pacul ini ya? Artinya bisa saja Bambang Pacul berpendapat, wah ini gue main ini, habis sosialis kemarin kan sepi dari berita. Artinya Bapak Pacul ketua tim pemenangan partai, harus konsensasi dong. Sensasi yang menggelitik adalah seolah-olah ada betik, perselisihan seolah-olah, padahal nggak ada apa-apa. Nah kemudian dia mengembangkan tes ombak
sejauh mana loyalis kepada Puan, kemudian loyalis kepada Ganjar terjadi di internal partai, di internal partai, terutama struktural kan. Wah, seolah-olah Ganjar mencapres terdiri, wah ribut. Itu kan iklan gratis buat kegiatannya Bambang Pacul atau Bambang Wuryanto, sehingga Bambang Wuryanto menjadi populer juga. Betul. Bisa jadi dia calon gubernur. Kalau populer banyak, bisa aja dia jadi gubernur Jawa Tengah. Mau jabat ketua DPD Jawa Tengah untuk menggantikan Ganjar 24, mungkin nggak? Sangat mungkin. Gimana? Sangat mungkin. Sangat mungkin kan? Jadi kita jangan hati-hati politik ini, nggak usah ikut terpancing, gitu loh. Ngerti nggak? Ya Pak. Tapi kadang-kadang politik ini begitu, karena pemilu masih lama. Pak Pacul melakukan tes ombak, dia kan ketua pemenangan. Dia membuat seolah-olah begini, untuk cari perhatian. Sehingga semua media secara nasional seluruh Indonesia mengcover persoalan ini. Apalagi ini digoreng oleh tokoh-tokoh politik, pengamat-pengamat politik, bahkan melibatkan banyak lembaga survei itu. Itu lebih cantik. Itu yang dimaui Bambang Pacul. Bahwa sekarang bayar berapa kalau pengamat politik bicara tentang PDI Perjuangan, bicara tentang instruksi Megawati, adanya upaya pemenangan 3 kali, melakukan sosialisasi, konsolidasi kader-kader di tingkat eksekutif supaya bekerja baik untuk kepentingan rakyat. Kapan? Di Sumatera Utara, di tempat lain nggak heboh, nggak ada berita loh. Tapi dengan adanya berita yang sangat seksi terhadap seolah-olah ada masalah antara Puan dan Ganjar, seharusnya tes ombak. Perhatian masyarakat terhadap Ganjar seperti apa? Perhatian terhadap Puan seperti apa, kan gitu. Dan suara terhadap PDIP seperti apa? Ini cerdas Bambang Pacul ini. Tanpa disadari meningkatkan citra dia sebagai ketua partai Jawa Tengah dan pemenang pemilu. Semua kan tulis Bambang Wuryanto, Bambang Pacul, ketua DPP bidang pemenangan, dengar ya? Ketua DPD Jawa Tengah. Masih Indonesia tahu. Ini cerdas, Bambang Pacul cerdas. Saya kira ini hanya tes ombaknya dan play lah, permainan politik lah. Namanya juga orang politik. Ya seolah-olah ada pertengkaran di dalam sebuah rumah tangga, orang-orang lain kemudian ikut nimbrung, habis itu keluar lagi. Jadi semua orang bicara tentang PDI Perjuangan. Dan target utama Bambang Pacul dibahas, dibicarakan, gua kerja nih. Sosialisasi di Jawa Tengah nih. Cari muka juga sama ketua umum berarti ya? Nggak ada urusan yang ketua umum. Menunjukkan bahwa dia kerja. Bahwa kerjanya kan dia punya kebutuhan jadi gubernur misalkan di. Misalnya, itu tidak harus ketua umum. Karena popularitas kan. Iya. Dia mengatakan bahwa sekarang Ganjar telah kemajuan karena melakukan kegiatan media sosial. Dia bermain di media karena nggak punya media sosial kan. Iya. Apa yang dilakukan Bambang Pacul sama juga dengan tanpa disadari atau disadari walau tetapi tanpa disadari tes ombak dia menguntungkan PDI Perjuangan. Pertama, khususnya menguntungkan Bambang Pacul. Satu, nama dia semakin terkenal. Yang kedua, kegiatan dia melaksanakan perintah ketua umum PDI Perjuangan Ibu Mega dilaksanakan, bahkan dibahas berhari-hari, bahkan berbulan-bulan. Ya kan? Padahal Pak Ganjar Pranowo baru saja ketemu Mega juga. Ini seni politik, seni campaign, tetapi bukan dalam rangka campaign jangka pendek, jangka panjang. Karena pemilu masih lama. Apa yang terjadi hari ini dilupakan orang. Apalagi kalau bicara gestor capres dan capres, seluruh PDI Perjuangan tahu di tangan Ibu Mega urusannya kok. Semua tahu itu amanat partai PDI Perjuangan yang Megawati, nggak lain untuk capres. Kalau bupati bolehlah stop. Terus presiden Bu Mega gak ada ceritain keputusan terakhir Bu Mega. Artinya apa? Ini menunjukkan kegiatan dirinya saja. Ini cerdas bahwa itu seorang ahli komunikasi. Menurut saya cocok dia sebagai ketua tim pemenangan PDI Perjuangan. Jauh-jauh hari dia membuat melempar sesuatu, dilihat-lihatnya saja. Ini kan tes ombak. Ombak itu seperti apa? Gimana Pak Jagi? Apa yang saya sampaikan?
Ya, itu apa analisa Pak Ketum sangat ya benar menurut saya, dan memang itu kerja politik dan itu berhasil. Untuk Pak Ganjar juga berhasil, Mbak Puan berhasil, Pak Bambang juga berhasil. PDI Perjuangan kali ya, berhasil. Tapi ada satu hal buat saya, apa sih yang dimiliki oleh seorang anggota dari satu partai? Ini berbicara untuk seluruh partai ya, bukan hanya PDI tapi semua partai. Ya, kalaulah dia seorang pengurus di tingkat kecamatan, dia ada potensi untuk menjadi anggota dewan di tingkat 2. Kalau dia pengurus di tingkat 2, dia ada kemungkinan menjadi pengurus di provinsi, begitu selanjutnya sampai tingkat DPP. Apalagi setingkat Ganjar, Mbak Puan, kemudian Pak Bambang, dia sudah pasti mendapat satu posisi yang elit ya di pemerintahan ini. Ya, begitu ini ombaknya tumbuh, ini akan menjadi suatu keberhasilan. Ya, artinya mereka yang berselancar di atas ombak itu. Iya. Tapi pertanyaannya, apa yang didapatkan seorang anggota di tingkat RT? Apa yang didapatkan seorang anggota partai di tingkat RW, desa? Dia nggak pernah tersentuh. Nah, ini saya kira yang terpenting bagi para elit-elit partai untuk seluruh partai. Hari ini ke depan, perhatikan anggota partai apapun, nilai apa yang didapatkan oleh seorang anggota, bahwa dia sebagai anggota partai di tingkat RT yang tidak pernah punya kesempatan dia jadi anggota dewan. Karena anggota dewan tingkat kecamatan ke atas, saya kira seperti itu, dari lapangan seperti itu, tidak ada kompetisi. Nah, sehingga hanya non-name aja, nama saja. Nah, inilah Tim Hore, penggembira ya Pak. Bagaimana nih kebersamaan ini sehingga ombaknya naik, anggotanya juga naik Pak. Makanya instruksi Bu Mega itu sudah sebenarnya bahwa harus bekerja dengan baik seluruh kader eksekutif maupun legislatif dan memperhatikan daripada pembangunan desa dan sebagainya. Itu dalam kerangka sebenarnya juga menyentuh kader-kader di tingkat grassroots ya, desa disejahterakan dengan cara masing-masing, baik oleh kader eksekutif, kader struktural, petugas partai di eksekutif, petugas partai di legislatif dan struktural. Kalau dalam bahasa umum kader lah, kader eksekutif, kader fungsional, kalau di Golkar dulu kan gitu. Ada kader kader teritorial desa, cuma di PDIP disebut petugas struktural. Itu saja. Itu jelas pesannya sebenarnya Pak. Jadi apa yang saya baca itu betul, bahwa perhatian terhadap grassroots dari kalangan elit partai juga menjadi penting. Jangan sampai pengangguran pengurus partai di tingkat kecamatan, pengurus partai di tingkat desa itu jadi pengangguran di era pandemi ini, sehingga tingkat kesejahteraannya secara gotong royong walaupun tidak secara kepartean, tetapi secara individual saling bahu-membahu, bantu-membantu untuk pemberdayaan daripada pengurus, pendaya gunaan daripada pengurus untuk tingkat kesejahteraannya daripada pengurus, bagaimana mereka meningkat kualitas bisnisnya, bagaimana meningkatkan kualitas kerjanya, sehingga di era pandemi ini betul-betul terperhatikan daripada mungkin maksud Pak Jaki begitu kan. Betul. Jadi kerja-kerja politik di samping jangan hanya menjadi tim hore, jadi anggota partai maupun pengurus terutama di semua tingkatan rumah terbawah ini oleh yang lebih tinggi, di samping memperhatikan kinerja daripada petugas partai di eksekutif maupun petugas partai di legislatif, juga memperhatikan daripada petugas-petugas struktural terbawah. Jangan sampai mereka menjadi gelandangan, tambah miskin di era pandemi, sehingga dipastikan tingkat kesejahteraannya kan seperti itu. Nah, ini saya kira pesan yang cukup. Oke, ini bahwa kemudian kita melihat Bambang Pacul mengambil keuntungan personal di atas persoalan ini atau persoalan yang dia buat ini, ombak yang dia bangun ini, tapi banyak peselancar di luar partai yang ikut bermain tuh, khususnya misalnya pengamat-pengamat politik. Apa kepentingan mereka kemudian? Apakah mereka juga butuh elektabilitas atau mereka ingin melakukan politik belah bambu tuh? Bukan, para pengamat ini memang harus ada panggung.
Para pengamat didatangi oleh media biasanya ya, untuk diminta pendapat daripada kembali media memainkan peran yang luar biasa, termasuk media sosial, misalnya media mainstream terhadap situasi yang terjadi di sosialisasi pemenangan PDI Perjuangan, konsolidasi menuju kemenangan 2024, artinya konsolidasi dini lah, padahal belum masih lama. Tapi pesan yang disampaikan oleh Ibu Megawati adalah bekerja secara profesional di semua tingkatan untuk kesejahteraan rakyat, kan itu pesannya. Tetapi kalau belah bambu, Sekjen PDI Perjuangan Hasto sudah menyatakan tidak ada tempat bagi pemecah belah partai. Itu sudah jelas. Nah, ini yang dilakukan oleh para pengamat politik ini seolah-olah menabrakkan Puan dan Pak Ganjar gitu. Itu yang dikehendaki. Kalau itu terjadi seolah-olah terjadi tabrakan, membuat lawan terlena. Ini karena pemilu masih lama, maka suara-suara pengamat politik menguntungkan semua. Menguntungkan PDI Perjuangan, menguntungkan seorang Ganjar karena namanya semakin meningkat, menguntungkan Puan Maharani semakin, walaupun ada yang mencaci pun, ingat ya, caci maki terhadap seorang itu meningkat tetap elektabilitas juga. Popularitas. Sekarang ini yang penting popularitas dulu, semakin populer, karena pemilu pas lama. Nanti secara bertahap elektabilitas baru dikaji kembali kira-kira 1 sampai 3 bulan menjelang pencalonan. Tapi populer dulu. Gitu. Targetnya adalah membuat populer. Nah, siapa yang diuntungkan bukan hanya Bapak Pacul, 3 orang, 4 pihak. Pertama, PDI Perjuangan menjadi bahasan oleh para pengamat, oleh anak milenial yang tidak ngerti politik pun juga bermain di YouTube. Bahkan channel-channel anak muda pun juga ikut-ikutan komen-komen untuk meningkatkan ratingnya kan. Semua orang yang terjadi topik yang sangat cantik untuk dijadikan sebagai konten media sosial, ya kan? Nah, yang diuntungkan banyak diuntungkan. Satu, PDI Perjuangan jadi pasar. Milenial yang anti PDI Perjuangan, walaupun dengan bahasa yang tidak menyenangkan, lama-lama orang nggak senang dan cinta loh. Orang benci dan cinta. Kalau terus bos PDI Perjuangan pada waktu 3 tahun yang akan datang masih ingat. Pada saking dulunya benci, begitu 3-4 tahun ke 2004 benci, colok aja PDI Perjuangan juga dengan apa. Ini tapi bahasa komunikasi politik. Jadi PDI Perjuangan diuntungkan khususnya dalam. Yang kedua, Bambang Pacul berhasil menyelenggarakan sebuah kegiatan sesuai instruksi ketua umum partai, diketahui seluruh masyarakat Indonesia, dan PDI Perjuangan menjadi trending topik dengan berbagai macam pertimbangannya bahwa PDI Perjuangan ingin memenangkan 3 kali berturut-turut sebagaimana pesan. Jadi pesan Megawati yang tadinya bersifat internal sekarang menjadi nasional akibat Bambang Pacul melakukan seolah-olah ada perselisihan antara Puan sama. Ini karena manuver politik aja, manuver apapun manuver politik, tapi PDI Perjuangan diuntungkan karena jadi bahasan. Ya, tetapi kalau nanti mengarah ke perpecahan, wah pasti DPP PDI Perjuangan marah. Maka sudah jelas rambu-rambunya disampaikan oleh Sekjen PDI Perjuangan Pak Hasto, siapapun tidak tempat bagi memecah belah partai. Ini dulu. Ini tetap PDI Perjuangan membuat rambu-rambu, dan ini bukan dilakukan oleh DPP tapi oleh umum. Tokoh elit yang bernama Bambang Pacul. Nama Bambang Pacul naik. Semua Indonesia tahu Bambang Pacul itu ini toh. Akhirnya tahu. Bambang Pacul itu Bambang Puryanto itu Bambang Pacul tahu. Ada orang PDI Perjuangan ngerti Bambang Pacul doang. Tapi Bambang Puryanto nggak saya benar ya. Bambang Pacul itu Bambang Puryanto itu Bambang Pacul. Nah itu menjadi terkenal Bambang Pacul. Nah Pak Ganjar dan Bu Puan juga sama dia populer. Jadi apapun yang dibahas, buruknya, baiknya oleh para pengamat dan sepanjang terus ditulis oleh PDI oleh media, ada 4 hal yang selalu disampaikan dalam berita apapun alasan dan ulasannya. Yang pertama adalah instruksi Ibu Megawati untuk memenangkan 3 kali berturut-turut. Yang kedua, terjadi
kegiatan sosialisasi instruksi yang pertama tadi oleh seorang ketua partai yang bernama Pak Masud di Jawa Tengah. Ada kegiatan sosialisasi. Yang lain kan nggak kelihatan, cuma berita kecil-kecil. Oh, berhari-hari kan kegiatan sosialisasi instruksi pemenangan 3 kali berturut dengan bekerja baik dan sebagainya. Bekerja baiknya memang daerah. Ya, dianggap sukses lah ya sebagai sebuah prestasi. Pak Masud, kegiatan Pak Masud kenal, otomatis Pak Masud kenal. Yang ketiga, Ganjar. Oh, Mas Ganjar itu capres ya. Ganjar Pranowo selama ini belum pernah mendeklarasikan diri sebagai calon presiden. Baik Ganjar, serta pribadinya, tapi belum pernah ada pernyataan resmi bahwa Ganjar akan menjadi capres. Tiba-tiba Bambang Pacul ngomong begitu. Oh, jadi capres ya? Tinggal nunggu restu Bu Mega, untuk nggak? Iya. Oke, satu. Yang ketiga, Mbak Puan itu calon potensial ya. Didukung oleh loyalisnya banyak ya di PDI Perjuangan. Sehingga dibahas terus. Ya pro kontra tentu biasa. Kakak Mas Ganjar juga pro kontra banyak. Tapi nama Puan naik, Ganjar naik. Instruksi Ketua Umum PDI Perjuangan kemenangan Bruto diketahui seluruh rakyat Indonesia. Bambang Pacul sukses menyelenggarakan kegiatan sosialisasi di Jawa Tengah. Namanya naik pulau. Itu saya kira 4 yang diuntungkan. 4 pilar yang diuntungkan dan semuanya adalah internal PDIP, betul. Tapi ini tuh bicara Pilpres 2024, ini masih dalam kerangka gerbong PDIP. Mana yang lebih penting, kader biologis atau kader ideologis tuh? Saya kira ini kan kalau bicara Puan dan Ganjar kan seperti itu adigumnya. Oke, gini, kader ideologis pasti. Kalau kader biologis di PDI Perjuangan itu bukan hanya Puan. Kenapa Puan Prananda? Kenapa harus Puan? Kalau bicara biologis, kenapa nggak Tatar? Kader lagi, kenapa harus perempuan? Tetapi Puan Maharani itu anak ideologis dan anak biologis. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Jadi kalau membuat perumpamaan antara Ganjar dan Puan, antara Puan adalah anak biologis, Ganjar adalah salah. Dua-duanya anak ideologis. Ganjar adalah anak ideologis, Puan juga anak ideologis. Kebetulan Puan Maharani anak biologis. Tapi kalau kita bicara anak biologis, ngapain Puan? Kenapa bukan Prananda? Jadi biologis pun tidak menjamin ya. Satu. Yang kedua, Ibu Mega seorang yang rasional. Kepentingan pribadi dikalahkan untuk kepentingan partai. Ngerti ya sih? Ya. Jadi tidak mungkin dia mementingkan Puan kalau itu merugikan partai. Jadi kalau Ibu Megawati memandang keberadaan Puan tidak mendongkrak suara PDI Perjuangan dalam pemilu 2024, pasti tidak akan didukung, pasti tidak akan diusung Ibu Mega. Apabila mencalonkan Puan menguntungkan PDI Perjuangan di dalam pemilu parlemen naik, pasti Ibu Mega akan mendukung Puan. Akan tetapi kalau ternyata Ganjar lebih menguntungkan partai, pasti Ibu Mega akan memilih Ganjar. Jadi kepentingan pribadi seorang Megawati itu disisipkan untuk kepentingan partai. Ini semua orang tahu. Jadi tidak ada ambisi pribadi keluarga saya yang harus kan. Puan Maharani menjadi ketua DPR itu dari kecil dari anggota biasa loh. Puan itu jadi anggota partai. Gimana langsung ketua enak aja. Nggak ada ujuk-ujuk datang jadi ketua umum partai, nggak ada mereka. Itu rakyat nggak tahu. Seolah-olah Puan adalah dikarbit oleh Megawati. Enggak. Di DPR anggota biasa. Baru kemudian meningkat sekretaris fraksi, ketua fraksi, kemudian ketua DPR itu pun setelah menteri dulu. Gitu kan? Jadi ada tahapan-tahapan jabatan yang dilalui di legislatur. Sama, dia nggak ujuk-ujuk jadi ketua partai, anggota partai biasa. Baru kemudian sekarang menjadi ketua partai. Artinya Puan melewati proses dialektikanya sendiri ya, iya, melalui proses. Kebetulan dia mumpuni dan faktanya adalah dia suara terbanyak. Anggota DPR suara terbanyak kok, 400.000 lebih. Di PDI Perjuangan gak ada yang lain. Suaranya Puan Maharani. Jadi Puan Maharani adalah salah sosok pemimpin yang tidak dikarbit oleh beliau. Satu.
Dan Bu Mega itu seorang yang rasional. Untuk kepentingan negara, kepentingan partai nomor 2. Ini kawan. Jadi untuk kepentingan partai, kepentingan pribadi dan keluarga Megawati dikalahkan. Untuk kepentingan negara, kepentingan partai nomor 2, nomor 1 kepentingan negara. Itu Megawati. Banyak yang orang nggak paham tentang karakter Megawati itu. Ini saya jelaskan di sini. Itu luar biasa. Sehingga karena presiden adalah untuk kepentingan negara, Bu Mega tidak mungkin mementingkan anaknya. Kalau memang anaknya tidak layak. Tapi kalau hasil survei atau hasil kajian, bukan dari survei ya, kajian, dialog, internal maupun eksternal, Puan Maharani memang mumpuni, ini kan masih lama. 3 tahun masih sudah tahun terjadi loh. Ya, Ya. maka Puan akan menjadi calon presiden atau wakil presiden. Pertimbangan mereka untuk kepentingan negara. Kemudian dan untuk kepentingan partai. Keberadaan Puan sebagai capres maupun cawapres dipastikan dapat meningkatkan suara parlemen. Kepentingan partai kan. Kepentingan negara bisa saja capres yang mendukung orang lain. Puan ditempatkan sebagai wakil. Satu alternatif satu. Alternatif yang kedua, bisa saja kader partai yang lain yang ditunjuk. Bisa Ganjar, bisa orang lain. Emang PDI Perjuangan cuma Ganjar doang? Emang Puan doang? Enggak cukup. Tiba-tiba ada tokoh yang luar biasa muncul. Suaranya luar biasa bagus, juga rakyat kok. Jadilah dia. Cara begitu kan. Jadi Ibu Mega akan menentukan capres dari PDI Perjuangan karena ini pemenang, dan dia itu PDI berkolaborasi atau berkoalisi dengan satu partai aja selesai. Karena hampir 19% kalau nggak salah, suaranya tinggal 1% lagi ya. Dan kalau kemudian mengambil partai yang non parlemen aja udah bisa mencalonkan PDI Perjuangan. Jadi Bu Mega mau enak kalau calon, tapi kan harus menang. Nah, apakah mungkin hat-trick tuh 3 kali berturut-turut? Possible nggak, dan peluang-peluangnya seperti apa? Sangat mungkin. Dengan doa Bu Mega masih hidup, PDI Perjuangan 3 kali berturut-turut akan memenangkan dan semakin meningkat suara PDI. Kalau insya Allah Bu, kita berdoa Bu Mega tetap sehat, ya kan? Karena apa? Beliau akan berpikir secara jernih menentukan capres. Siapapun, kalau PDI Perjuangan tidak punya capres itu baru selesai. Karena di dalam pemilu 2024, siapapun yang punya capres atau cawapres, suaranya pas naik. Karena pemilu dan pilpres bersamaan kayak kemarin kan. Jokowi naik, PDI Perjuangan naik nggak? 2 kali loh Pak Jokowi jadi calon presiden. Naik, Pak Jokowi menang terus kan, pilpres kan? Iya. Walaupun suara Pak Jokowi jauh lebih banyak daripada partai kan, tapi suara partai pun naik. Ikut naik. Biasa, ini di dalam politik seperti itu. Nah, tergantung itu. Kalau itu Bu Mega tetap pegang karena butuh rasional dan kepentingan pribadi selalu di nomor 3 kan. Nomor 1 adalah kepentingan negara, nomor 2 kepentingan partai, nomor 3 baru kepentingan diri atau keluarga. Ini Bu Mega yang luar biasa. Itu kira-kira, sehingga semua teman-teman semua, para pemirsa RKIH, bagi saya, presiden pilpres masih lama. Hiruk pikuk pilpres sekarang ini, mari kita berkreasi, berprestasi untuk mengabdi pada Pertiwi, untuk bersama-sama berdoa agar pandemi segera berlalu, mengikuti kehidupan yang lebih baik, dan biarkanlah waktu yang menentukan apa yang akan terjadi di tahun 2023 nanti. Siapa calon presiden dan calon wakil presiden yang akan dilakukan PDI Perjuangan, kita tunggu. Gimana Mas Yaki? Iya, Cukup ya? sama. Terima kasih. Ya, terima kasih.